Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara seiman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat hidayah taufik untuk mentaati Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. InsyaAllah ta'ala dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, di mana dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang pintu-pintu maksiat, yaitu jalan-jalan yang sangat rentan sekali membuat seorang hamba itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Telah disebutkan yang pertama adalah pandangan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menjaga pandangan dan menundukkan pandangan tersebut dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dan inilah pembahasan kita insyaallah, yaitu fikiran atau bisikan jiwa. Bisikan jiwa ini biasanya hadir, terjadi pada seseorang setelah dia melihat, setelah pandangannya tadi, sebelumnya pandangannya melihat yang diharamkan Allah, lalu kemudian itu terekam di pikirannya. Ketika seorang mengumbar pandangannya, tidak mencegah pandangannya, maka itu tidak akan berhenti di sana, tetapi itu akan terekam dan muncul dalam pikirannya, dibisikkan oleh jiwanya.
kepadanya untuk mengingat-ingatnya. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa ammal khataratu fasya'nuha as'abu. Adapun pikiran atau bisikan jiwa, bisikan diri, artinya kalau seorang sudah nyampe tahap ini, ketika seorang tidak menjaga pandangannya, maka kemudian apa yang dia lihat, maksiat yang dia lihat, itu kemudian akan lahir di pikirannya dia, terekam dalam pikirannya. Dan beliau mengatakan, fasya'nuha as'ab. Kalau sudah sampai tahap ini, maka masalahnya lebih sulit lagi. Ya, melawannya lebih sulit lagi. Lebih mudah menjaga pandangan, kata beliau, daripada apabila maksiat itu sudah masuk pada pikiran. Tapi tetap harus dilawan. Cuman lebih sulit daripada ketika kita menjaga pandangan. Fa innaha mabda'ul khairi wasyarri. Sesungguhnya pikiran ini merupakan awal, ya, awal dari kebaikan dan keburukan. Semua kebaikan keburukan berawal dari pikiran. Maksudnya orang yang melakukan kebaikan itu berawal dari keinginan yang semakin membesar kemudian menjadi tekad, lalu dia mengerjakannya. Nah, keinginan ini tempatnya di pikiran, orang memfikirkannya. Sebagaimana juga keburukan berawal dari sana. Makanya beliau bilang di sini bahwasanya pikiran itu adalah awal dari semua kebaikan dan semua keburukan. Wa minha tatawalladul iradatu wal himamu wal azaima. Dari sanalah lahir atau muncul, timbul berbagai macam keinginan, kehendak, dan tekad bulat, dan tekad untuk melakukan sesuatu. Awalnya difikirkan, bukan begitu? Awalnya difikirkan. Apapun yang kita kerjakan itu berawal dari keinginan. Dan keinginan itu tempatnya di pikiran, dia memfikirkannya. Apakah awalnya itu melihat atau mendengar sesuatu, apakah kebaikan atau keburukan, lalu difikirkan. Nah, dari pikiran tersebutlah muncul kemudian keinginan. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan pikiran adalah awal dari perbuatan seseorang, baik atau buruk. Makanya beliau mengatakan setelah itu, faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi wa qahara hawahu. Maka barang siapa yang dapat mengontrol, dapat memperhatikan, menguasai dan mengontrol pikirannya, yaitu bisikan yang dibisikkan oleh jiwanya, maka orang ini telah berhasil, yaitu menguasai tali kekang dirinya dan telah berhasil menundukkan hawa nafsunya. Di sini kita diperintahkan untuk mengontrol pikiran kita, menjaga pikiran kita. Artinya, bila terlintas di pikiran kita bisikan untuk berbuat jelek, maka dilawan di sini. Jangan dibiarkan, tapi segera dilawan. Bukan dibiarkan kita menikmatinya. Ini nanti akhirnya akan menjadi
keinginan yang akhirnya akan menjadi tekad yang kuat. Ini lebih sulit lagi nantinya untuk lawan. Jadi masih di awal-awal kemudian kita memfikirkan, masih bersifat pikiran, lintasan, terlintas gitu kan, terbesit gitu kan. Suatu maksiat, maka segera dilawan. Segera dilawan dan dihilangkan. Beliau tadi menyebutkan barang siapa yang berhasil menaklukkan, menguasai dan mengontrol pikirannya, apa yang terbesit di dalam sanubarinya, niscaya dia akan dapat menundukkan syahwatnya, hawa nafsunya. Sebaliknya, waman ghalabathu khataratuhu fahawahu wa nafsuhu lahu aghlab. Dan barang siapa yang dikalahkan oleh bisikan-bisikan pada dirinya atau pikiran-pikirannya, maka hawa nafsunya, syahwatnya telah mengalahkan dia. Wa man istahana bil khatarati qadathu qahran hilal halakati. Barang siapa yang menganggap bisikan hati atau apa yang terlintas di hati adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang gampang lah gitu, gak apa-apa, sehingga dia menikmatinya dan biarkannya, maka beliau katakan qadathu qahran ilal halakati. Niscaya bisikan hati tersebut, apa yang terlintas dalam hati tersebut akan memaksa dia masuk ke dalam lubang kebinasaan. Lubang kebinasaan. Jadi sangat berbahaya sekali ketika kita membiarkan atau bahkan menikmati maksiat yang baru saja terlintas di pikiran kita, masih awal-awal. Kita menggampangkannya, kita meremehkannya. Cuma pikiran saja. Saya nggak akan melakukannya. Digampangkan gitu kan. Ini beliau sebutkan bahwasanya menggampangkan pikiran-pikiran untuk bermaksiat adalah awal dari kehancuran dan kebinasaan seseorang. Wala tazalul khataratu taridu 'alal qalbi. Beliau akan menjelaskan di sini tentang khatarat ini, bisikan hati ini atau pikiran-pikiran ini adalah sesuatu atau bagian yang akan terus datang, terbesit ya, di dalam hati. Ya, akan selalu terbesit di dalam hati. Artinya ya, kita tidak bisa bermudah-mudah menggampangkan urusan tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim di sini, lintasan-lintasan atau pikiran-pikiran tersebut akan terus datang ke dalam hati seseorang hingga dia akan menjadi angan-angan semu yang ada dalam hati tersebut. Awalnya cuma terlintas saja, tapi akhirnya kalau dibiarkan akan menjadi hayalan, angan-angan yang akan menyibukkan seseorang. Dan angan-angan semu ada angan-angan yang tidak ada hakikatnya, tidak ada manfaatnya. Maka ini berbahaya karena akan membuat seorang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaat sedikit pun yang kembali kepada dia. Di sini
disebutkan firman Allah Ta'ala, kasarabim biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a. Ya, angan-angan batil tersebut itu seperti yang terdapat di tanah datar dalam keadaan panas. Ya, bagaimana sering kita lihat kadang-kadang itu di tempat bila kita memandang dengan pandangan yang jauh, ya, terus terik matahari sangat panas, ya itu fata morgana, seolah-olah kita melihat air gitu, goyang-goyang. Fata morgana. Kata beliau, kata Allah Ta'ala sama seperti itu. Yaitu seperti fata morgana di suatu tempat yang datar. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang-orang haus mengira itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Sehingga apabila dia mendatanginya, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Ini bahaya seorang yang telah dikuasai oleh hayalannya. Hayalan semu. Seperti ini bahaya dia. Dia habiskan waktunya untuk itu. Dia korbankan tenaganya, bahkan hartanya untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat apapun untuk dia sama sekali. Jadi hayalan semu itu sesuatu yang sama sekali tidak ada hakikatnya dan tidak ada manfaatnya bagi seseorang, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Maka sangat berbahaya sekali lintasan atau pikiran tersebut jika dibiarkan, karena dapat merusak fungsi hati yang mana dia fungsinya adalah mengajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini beliau akan menjelaskan tentang kedudukan atau buruknya angan-angan semu. Angan-angan yang tidak ada hakikatnya. Dikatakan di sini, wa akhassun nasi himmah wa awda'uhum nafsan, orang yang paling rendah dan yang paling hina cita-cita dan diri dan cita-citanya. Keinginan yang paling rendah, keinginan yang paling hina. Kata beliau, man radhiya minal haqa'iqi bil amaniyil kadhibah, yaitu orang yang rela membuang, meninggalkan kenyataan-kenyataan hanya karena angan-angan dusta, angan-angan semu. Subhanallah. Tegas beliau tentang bahayanya dan buruknya angan-angan semu. Seburuk-buruk keinginan, seburuk-buruk jiwa seseorang yang hanya menghabiskan waktunya untuk berandai-andai, menghayal, ya, berangan-angan dengan angan-angan yang semu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Lalu beliau mengatakan di sini, kata beliau tadi, orang yang paling jelek, rendah cita-citanya, yang paling buruk dirinya, jiwanya, yaitu orang yang rela mendapatkan, rela dengan angan-angan semu, meski harus mengorbankan kenyataannya. Wastajlaba hali nafsihi, dia mencari angan-angan tersebut untuk dirinya. Dia itu, ini orang yang paling buruk, yaitu orang yang sengaja memang mencarinya, mendapatkannya, senang, ya, senang dengan tertarik dan senang dan menikmati angan-angan tersebut. Wa tahalla biha, bahkan dia menghiasinya.
menghiasinya. Dia pikirkan, dia perindah ya, pikirannya. Bukannya dilawan, bukannya dihilangkan, nah, dengan bahwasanya angan-angan palsu itu jelek, buruk, gitu kan. Sebaliknya justru orang ini menghiasinya, memandangnya dengan pandangan yang indah, menikmatinya, ya, membiasakan dirinya dengan kelezatan, ya, seolah-olah dia menikmati suatu kelezatan, padahal hanya angan-angan semu, tidak ada hakikatnya. Nah, ini orang yang paling buruk. Wahiyya la'amru wahi ru'us amwalil muflisin. Kata beliau, angan-angan semu ini, ya, demi Allah, adalah modal atau ya modal bagi orang-orang yang akan bangkrut. Bagi orang-orang yang bangkrut, pasti bangkrut orang-orang seperti ini. Wa matajir al-batilin, dan tempat dan niaga bagi orang-orang yang batil. Wahya qutun nafsil farighah allati qad qana'at minal wasli bi zuratil khayal. Dan ini merupakan makanan pokok bagi jiwa seseorang yang kosong, yang sudah merasa puas, merasa kenyang, ya, tanpa makan apapun kecuali hanya hayalan ini. Ini orang yang paling buruk ini. Ini orang yang paling buruk, di mana dia berusaha, dia menganggap, memperindah, ya, sekaligus menikmati hayalan-hayalan semu tadi. Hayalan semu tadi. Banyak nih kita dapati orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Waliyadzubillah. Sementara setiap saatnya, setiap waktunya, setiap dari umurnya akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dia pertanggungjawabkan. Makanya orang-orang seperti ini disebut tadi orang dalam niaga yang pasti rugi. Ini adalah modal bagi orang-orang yang pasti bangkrut. Yang pasti bangkrut. Karena tidak menghasilkan apa-apa. Karena tidak mendapatkan laba apa-apa dari niaganya tersebut. Kemudian beliau mengatakan lagi tentang hakikat dari pikiran yang tidak bermanfaat ini, pikiran maksiat atau hayalan semu yang tidak ada manfaatnya ini. Dikatakan di sini, wahya adharru syai'in 'alal insan. Angan-angan semu yang seperti ini adalah sesuatu yang paling berbahaya bagi seseorang. Wa tatawallat minal ajazi wal kasal. Dan sifat ini muncul dari orang-orang yang lemah dan pemalas. Orang lemah dan pemalas. Ya, karena orang seperti orang lemah. Sebab dia tidak bisa melawan. Padahal dia tahu bahwasanya perbuatannya ini adalah perbuatan tidak bermanfaat. Tapi dia tidak mampu melawannya. Makanya dia orang yang lemah. Orang yang lemah itu orang yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang tidak bisa melawan hawa nafsunya untuk meninggalkan maksiat. Atau orang yang tidak mampu melawan hawa nafsunya yang menghalangi dia untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat orang yang lemah. Makanya dikatakan di sini orang yang hanya hidupnya habis untuk memikirkan, untuk angan-angan yang tidak ada hakikatnya, angan-angan semu.
ini adalah orang yang lemah dan pemalas. Wa tuwallidu tafrita wal hasrata wan nadam. Di sisi yang lain, ya, sifat ini juga akan melahirkan, menimbulkan, yaitu seorang mudah menganggap remeh, gampang, tapi nggak dikerjakan, maksudnya gitu. Beda ada orang yang gampang, insya Allah, tapi dia mengerjakannya karena dia bilang gampang karena punya kemampuan. Ini orang ini berbeda. Bilang gampang itu insya Allah maksudnya adalah tidak mau mengerjakannya, malas mengerjakannya. Nah, ini tadi berangkat dari dia suka dengan angan-angan semu. Kata beliau, ini akan melahirkan seorang mudah menganggap remeh, kerugian, dan juga penyesalan. Ini sepaket. Kalau sudah rugi pasti menyesal. Wal mutanammi lamma fatathu basaratul haqiqah al-hisiyah hawala surataha fi qalbi. Tayyib. Hakikat mutamanni, kata beliau, orang yang suka berangan-angan dengan angan-angan yang semu ini, dia itu ketika tidak mampu mewujudkan secara langsung yang dia inginkan, ya, hakikat yang sebenarnya, maka kemudian dia hadirkan gambarannya tersebut di dalam hatinya. Wa anaqahu adamah, dia pun memeluknya dan dia pun merapatkannya. Ya, faqana bi wisali suratin wahimyatin khayaliyah sawara fikruhu. Lalu kemudian dia pun merasa puas, ya, dengan gambaran yang telah dia letakkan di dalam hatinya, yang telah dia terus peluk dan terus dia rapatkan kepada dirinya. Ini hakikat mutamanni. Ini mutamanni orang yang malas, orang yang suka berhayal, orang yang suka ngelamun, orang yang hanya berangan-angan, itu adalah orang yang malas. Di mana dia itu mengetahui suatu kebaikan, ini adalah suatu yang kebaikan, ini kebaikan. Ya, tapi karena dia malas dan tidak sanggup, tidak mampu untuk mengerjakannya, kemudian dia menghadirkan itu di hatinya, lalu terus dia memfikirkannya, sehingga itu menjadi tidak memfikirkannya tanpa mengamalkannya. Maka itulah hakikat dari angan-angan palsu. Angan-angan palsu. Terus apa akibat, apa yang didapat dari angan-angan palsu tersebut? Dikatakan di sini, wadzalika la yujdi alai syai'an. Perbuatannya tadi sama sekali tidak memberikan dan menyelesaikan urusan apapun pada dia. Wa innama masaluhu masalul ja'i'i wad dham'an yusawwiru fi wahmihi surat at-ta'ami wasyarab. Orang yang seperti ini itu seperti orang yang lapar dan haus, lalu kemudian dia menggambarkan pada pikirannya yaitu makanan dan minuman. Dan dia tidak makan, tidak minum. Dia menggambarkannya saja. Kemudian dia menikmatinya, ya, seolah-olah nikmat, seolah enak itu makananku, ialah minumanku. Padahal sebenarnya dia tidak makan apa-apa, dia tidak minum apa-apa. Apakah hilang laparnya? Apakah hilang hausnya? Tentu tidak. Justru akan bertambah laparnya, akan bertambah hausnya dengan seiring waktu yang dia habiskan untuk berangan-angan. Ini bahaya seorang berangan-angan yang tadi disebut itu timbul awalnya dari apa? Dari pikiran, dari bisikan diri yang salah. Wasukun ila zalika wastijlabu yadullu ala khasasati nafsi wa wada'atihi. Di sini beliau kembali menjelaskan tentang jeleknya orang
yang senang dengan angan-angan semu ini. Dikatakan di sini wasukunu ila dzalik wastijlabuhu, merasa nyaman ya dan merasa tertarik, menarik bagi dia angan-angan palsu seperti ini menunjukkan rendahnya jiwa, rendahnya dan hinanya jiwa seorang hamba. Jadi seorang yang senang hanya berhayal, ya, hanya berangan-angan, tapi malas beramal, itu menunjukkan jiwa yang lemah, jiwa yang hina. Jiwa yang mulia adalah jiwa yang beramal, jiwa yang mencari, mengejar apa yang bermanfaat untuk dia. Karena kemuliaan ada pada amalnya. Kemuliaan ada pada usahanya dalam beramal. Nah, wa inna ma syarufan nafsu wa zakauha wa dhaharatuha wa luwa. Adapun jiwa yang mulia, yang bersih, yang suci, yang tinggi, bi an yanfiya anha kulla khataratin la haqiqatalaha, adalah jiwa yang dibersihkan dari yaitu fikiran atau bisikan-bisikan jiwa yang tidak ada hakikatnya. Wala yarda an yukhtiraha bi balihi wa ya'nafa li nafsi minha. Jiwa yang tidak ridha ada yang terlintas dalam hatinya, lintasan atau pikiran tersebut terlintas dalam hatinya. Dia tidak ridha, yaitu dia yang melawan pikiran jelek, pikiran maksiat dari awalnya ketika dia muncul. Tidak membiarkannya. Jadi ini jalan keluarnya. Jalan keluar ketika muncul di pikiran kita maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka segera dilawan. Segera dihilangkan dan tidak dibiarkan atau dinikmatinya. Jangan sampai. Baik. Lalu dikatakan oleh beliau di sini, summa al-khataratu ba'du aqsamun taduru ala arba'ati usul. Perlu diketahui di sini tentang pikiran yang terlintas. Bismillah. Beliau sebutkan hal tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Hal tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Cuman intinya, porosnya itu ada pada 4 poros. Nanti macam-macam ya pikiran seorang memikirkan ini dan itu. Ini beliau akan menjelaskan tentang pikiran kita secara umum. Tentu saja bermacam-macam, memikirkan ini, pikiran ini. Itu banyak kata beliau. Cuman porosnya 4. Porosnya 4. Tidak keluar dari 4 ini. Yang pertama, khataratun yastajribu biha manafi'a dunyahu. Yang pertama adalah pikiran-pikiran yang dapat mendatangkan dan dapat meraih manfaat-manfaat dunia. Wa khataratun yastajribu biha madarat dunyahu. Yang kedua adalah pikiran-pikiran yang dapat mencegah mudarat dunia. Mudarat duniawi. Wa khataratun yastajibu biha masali akhiratihi. Yang ketiga adalah yaitu khatarat, pikiran-pikiran yang dapat mendatangkan maslahat-maslahat akhirat. Wa khataratun yastadfi'u biha madhara akhiratihi, dan pikiran-pikiran yang dapat mencegah dan menghilangkan segala mudarat akhiratnya. Nah, 4 poros ini kalau kita perhatikan itu kaitan dunia dan akhirat. Yaitu seorang memikirkan manfaat dunianya, seorang memikirkan dengan apa yang dapat mencegah dari mudaratnya atau mudarat dunianya. Yang ketiga, seorang atau pikiran-pikiran yang dipikirkan seorang karena bisa mendapatkan maslahat
akhirat. Yang keempat yaitu pikiran-pikiran yang difikirkan seorang untuk menghalangi dan mencegah dia dari mudarat-mudarat akhirat. Lalu beliau katakan di sini, falyahsuri al-'abdu khataratihi wa afkaruhu wa humumahu fi hadhil aqsamil arba'ah. Seorang hamba itu hendaknya yaitu memfokuskan pikiran-pikirannya ya dan keinginan-keinginannya itu pada 4 bagian ini. Pada 4 bagian ini. Ini yang paling ideal. Jadi seseorang itu hendaknya memfokuskan pikirannya pada 4 hal ini. Manfaat untuk dunia, untuk dunianya, mencegah keburukan dunianya, mendapatkan yaitu kemaslahatan akhiratnya, dan untuk mencegah keburukan-keburukan akhiratnya. Ini yang paling ideal. Faida in hasarat lahu fiha fama'amkan ijtima'ahu minha lam yatruku li ghairi. Oleh karenanya apabila dia mampu mengumpulkan semuanya 4-4-nya, maka jangan dia meninggalkannya. Lakukan itu. Wa idza tazahamat alaihi al-khataratu, tetapi apabila pikiran-pikiran tersebut bertumpuk-tumpuk, ya, bertumpuk-tumpuk, sehingga tidak bisa digabungkan langsung semuanya. Qaddamal aham alladhi yukhsha fautahu. Maka hendaknya dia memprioritaskan yang paling penting, ya, yang paling penting, yang kita khawatirkan hilangnya. Ya, ini yang harus diutamakan. Dia yang paling penting dan terbatas waktunya. Artinya kalau kita telat, dia akan hilang. Nah, ini yang paling didahulukan. Sudah sangat penting, pertama ya, sangat penting sekali. Kemudian waktunya terbatas, maka didahulukan. Khawatir kalau kita terlambat, kita tidak akan mendapatkannya. Itu maknanya. Kemudian beliau katakan, wa akharal ladzi laisa biham wala yakhafu fautahu. Dan menunda, ya, menunda melakukan yaitu sesuatu yang bukan yang paling penting. Pasti penting, tapi bukan yang paling penting dan yang tidak ditakuti hilangnya. Artinya waktunya lebih luas, kesempatannya lebih lapang. Nah, seandainya dia mengerjakan yang pertama, selesai dari ini masih bisa dikerjakan. Belum hilang waktunya, seperti itu. Tayyib, kalau kita tahu ini, maka beliau menjawab di sini, baqiya qismani akharani. Nah, apabila kita tahu keadaan tadi, yaitu ya pokoknya kalau tidak bisa digabung 4-4-nya, kita melakukannya 2. Bagaimana? Apa itu? Memprioritaskan yang paling penting yang kita takut kehilangannya karena waktunya terbatas. Yang kedua adalah kita menunda untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting, yang tidak khawatir hilang karena kesempatannya lebih luas. Kan 2. Berarti tinggal 2 sekarang. Makanya beliau katakan sisa 2 lagi. Yang pertama muhimmun la yafut, ghairu muhimmin walakinnahu yafut. Yang pertama adalah sesuatu yang penting, yang tidak akan hilang. Sesuatu yang penting yang tidak ditakutkan hilangnya. Waktunya panjang. Dia penting, waktunya panjang. Yang kedua, ghairu muhim lakinnahu yafut. Yang kedua tidak penting, maksudnya tidak sepenting sebelumnya, tapi waktunya terbatas. Ditakutkan hilangnya. Nah, mana yang didahulukan? Ini kita dihadapkan pada 2 hal yang tidak bisa kita kerjakan bersamaan. Yang satu ini penting, ya, tapi tidak khawatir hilang. Waktunya, kesempatan untuk melakukannya lebih panjang. Yang kedua ini tidak sepenting yang tadi, tidak penting ini.
Cuman waktunya terbatas. Artinya kalau kita mendahulukan yang pertama, kita tidak akan mendapatkan yang ini. Beda kalau kita mengerjakan yang ini memang tidak penting, ya. Tapi kalau kita mengerjakan ini, melakukan ini, masih ada kesempatan untuk melakukan yang pertama, karena waktunya lebih lapang. Itu maknanya. Mana yang didahulukan? Apakah karena kita prioritaskan penting tidak pentingnya, atau yang kita prioritaskan adalah kesempatannya, terbatas atau lebih lapang gitu. Dikatakan oleh beliau di sini. Fa fi kullin minhuma ma yad'u ila taqdimihi. Masing-masing dari keduanya memiliki faktor yang dengannya masing-masing harus diprioritaskan. Fahuna yaqa'u taraddud wal hairah. Maka di sini menimbulkan kebingungan, keraguan dan kebingungan. Fa in qaddamal muhimma khasya fawata madunahu. Bila dia mendahulukan yang penting, maka dia khawatir yaitu akan hilang yang di bawahnya. Wa in qaddama madunahu fatahul istighal bihi anil muhim. Tapi bila dia mendahulukan yang di bawahnya, yang tidak lebih penting ini, ya, maka dia takut nantinya hal tersebut menyibukkan dia sehingga dia lupa dengan yang penting. Wa dzalika bi an yu'rada lahu amrani la yumkinu jam'u bainahuma. Ini karena dia dihadapkan terhadap dua perkara yang tidak bisa digabung. Wala yasulu ahaduhuma illa bitafwitil akhar. Sehingga dalam kesempatan ini dia harus mengorbankan salah satunya untuk mendapatkan yang lain. Yang lain. Di sini harus jeli, makanya di sini dituntut untuk seorang itu jeli. Mana yang diprioritaskan? Dikatakan di sini, fahada maudhi'u isti'malil aqli wal fikhi wal ma'rifah. Nah, kata beliau, disinilah saatnya akal itu diaktifkan, akal digunakan untuk memahami dan untuk mengetahui. Wa min huna irtafa'a man irtafa' wa anjaha ma anjaha. Kata beliau, dan dari sinilah akan berhasil orang yang berhasil, akan selamat orang yang selamat, wa khaba man khaba, dan merugi orang yang merugi. Nah, wa aktsaru man tara mimman ya'dhumu aqluhu wa ma'rifatu yu'sir ghairal muhim. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang kaidah tadi dalam mendahulukan ketika dihadapkan beberapa perkara yang tidak bisa digabung semuanya. Ini semuanya baik, tapi tidak bisa digabung semuanya. Harus dilakukan salah satunya, harus ditinggalkan yang lain. Mana yang diprioritaskan? Nah, lalu beliau menjelaskan bahwasanya di sinilah seorang itu dituntut menggunakan akalnya sekarang. Menggunakan akalnya. Lalu beliau menjelaskan, wa aksar man tara mimman ya'dumu aqluhu wa ma'rifatuhu yu'sir ghairal muhim alladzi la yafut alal muhim alladzi yafut. Sayangnya kebanyakan orang yang kita lihat, padahal dia orang-orang yang memiliki, yang akalnya besar, kata beliau, pengetahuannya luas, tapi sayang dia mendahulukan sesuatu yang tidak penting, yang tidak penting dan tidak dikhawatirkan akan hilang, kata beliau, alal muhimmil ladzi yafut, dibanding sesuatu yang penting yang kalau ditunda akan hilang, ya, dia tidak akan kelewatan, dia tidak akan mendapatkannya. Wala tajidu ahadan yaslamu min dzalik, dan kalau kamu lihat, kamu tidak akan mendapati kecuali orang-orang yang tidak selamat dari hal tersebut. Walakin mustaqillun wa mustaksir. Oleh karena itu, perbanyaklah atau persedikitlah. Nah,
Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau ingin menjelaskan ya, dalam hal ini seseorang harus cerdas, harus menggunakan akalnya. Yaitu hendaknya dia memperhatikan dua perkara yang tidak bisa dia gabungkan, yang harus dia pilih salah satunya. Karena beliau jelaskan ini banyak orang itu justru kebalik. Dia lebih suka memilih untuk yaitu mendahulukan, ya, memprioritaskan sesuatu yang tidak penting dan tidak dikhawatirkan hilang. Ya. Justru dia meninggalkan hal yang lebih penting dan kemungkinan akan hilang. Ini kebalik. Karena yang benar kalau dalam keadaan seperti itu tentu jelas dahulukan yang lebih penting, pasti lebih bermanfaat, lebih besar manfaatnya bagi kita. Itu yang harus kita ambil. Terlebih bila perbandingannya itu adalah sesuatu yang tidak penting dan tidak dikhawatirkan akan hilang, tidak akan khawatirkan akan kelewatan. Maka tentu saja orang yang sehat akalnya dan mau menggunakannya, dapat taufik dari Allah, pasti mendahulukan, memprioritaskan yang penting dan dikhawatirkan hilang. Kenapa? Karena yang kedua dia bisa mengerjakannya setelah yang pertama. Beda halnya kalau dibalik. Kalau dibalik sudah yang didapat adalah yang derajatnya lebih rendah. Yang kedua, hilang waktu untuk dia mendapat dan meraih kesempatan berikutnya. Sehingga sedikit yang dia dapat dari kebaikan dan manfaat yang seharusnya dia mendapatkan dalam jumlah yang lebih besar. Ini kaitannya dengan orang yang berhayal seperti itu. Jadi orang-orang habis waktu untuk berhayal. Mungkin di sana dia mendapat kebaikan. Ya, dia pikirkan ini, pikirkan itu. Mungkin dia dapat kebaikan di situ. Namun itu membuat dia kemudian lalai dari kebaikan yang harusnya dia dapat, yang sifatnya lebih besar dan lebih penting, berhak untuk dia perhatikan daripada yang lainnya. Nah, karena waktu yang terbatas, pembahasan ini insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.